Yuk belanja di Sbastor. Dengan belanja di Sbastor, berarti Anda telah membantu operasional dakwah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mungkin bisa untuk menghitungnya. Dan kita meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa seluruh kenikmatan yang kita dapatkan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidaklah nikmat yang kalian rasakan kecuali itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa judul kajian kita? Ada yang tahu? Judul kajian kita adalah mengenal lebih dekat dosa kesyirikan. Ya, mengenal lebih dekat dosa syirik. Di sini saya akan menjelaskan, kita akan bahas bersama tentang seberapa besar dosa kesyirikan dan seberapa bahaya dosa kesyirikan. Pertama, timbul pertanyaan, perlukah kita mengenali atau mempelajari tentang dosa syirik? Gimana? Kira-kira perlu atau tidak? Perlukah kita mempelajari syirik? Yakin perlu? Kenapa? Alasannya? Untuk menghindari, betul. Untuk menghindari. Dan inilah yang dilakukan oleh sebagian sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani." Kata Hudzaifah, sesungguhnya orang-orang di zaman Rasulullah SAW, mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Ya, dan ini kebiasaan para sahabat, bahwa mereka betul-betul haus akan ilmu, sehingga di antara kebiasaan para sahabat adalah bertanya. Makanya kita dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Yas'alunaka 'anil ahillah, wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya bulan sabit adalah mawaqitu lin-nas, alat untuk mengetahui waktu-waktu. Ya. Yas'alunaka madza yunfiqun. Wahai Muhammad, sesungguhnya mereka mengatakan, mereka bertanya tentang apa yang harus mereka keluarkan dari infak. Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Dan ini adalah kebiasaannya para sahabat. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita temukan redaksi hadis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebabkan oleh pertanyaan yang ditanyakan. Ya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, apa
amalan yang paling Allah cintai. Kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ada lagi hadis misalnya, wahai Rasulullah, adullani ala khairin yudkhilunil jannah, berikan kepadaku satu amalan yang akan menyebabkan aku menjadi masuk surga. Dan pertanyaan-pertanyaan tentang kebaikan yang lainnya. Dan ini kebiasaan para sahabat. Ternyata Hudzaifah adalah orang yang cerdas. Dia mengatakan, orang-orang bertanya tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan. Apa sebabnya? Makhafata an yudrikani, aku takut aku akan mendapatkan keburukan tersebut. Sehingga ketika Hudzaifah mendapatkan keburukan tersebut, dia tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, yushiku an tanqudha ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya tali simpul Islam hampir saja terlepas. Kenapa? Jika ada orang-orang yang tumbuh di dalam Islam akan tapi mereka tidak mengetahui jahiliyah. Apa maksudnya? Orang Islam tapi nggak tahu tentang jahiliyah, nggak tahu tentang keburukan yang harus dihindari. Dan ini terjadi banyak, ya. Berapa banyak orang-orang yang mereka melakukan keburukan, sedangkan mereka tidak tahu bahwa ini adalah perbuatan yang buruk. Bahkan sebagian orang menyangka bahwa keburukan ini adalah kebaikan. Ya. Oleh karena itu pepatah Arab pernah mengatakan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana orang mau menghindar dari sesuatu sedangkan dia tidak tahu apa yang harus dihindari. Dan ini terjadi banyak di masyarakat kita. Terjadi banyak di masyarakat kita. Riba dinamakan apa? Bunga. Masya Allah. Kita naruh uang, cuma sekedar naruh uang, kemudian kita bisa mendapatkan faedah, mendapatkan keuntungan. Makanya perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke mereka uang dengan jumlah yang banyak, cara investasinya bagaimana? Tinggal taruh di bank konvensional. Hanya meletakkan uangnya saja sudah mendapatkan keuntungan. Masya Allah. Dinamakan dengan keuntungan, dinamakan dengan bunga. Orang yang tidak pernah belajar seluk-beluk riba, mungkin dia nggak tahu bahwa itu adalah riba. Terkadang dalam muamalah, jual beli keseharian yang kita lakukan, tanpa disadari bahwa itu adalah riba. Padahal secara kasat mata itu adalah kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendapatkan manfaat, maka itu adalah riba. Coba antum bayangkan, bukan cuma kita pinjam uang 1 juta dibalikin 1.200.000, bukan, tapi seluruh manfaat. Para ulama sebagian menyebutkan bahwa ini hadis, sebagian juga menyebutkan bahwa ini bukan hadis. Akan tapi mereka sepakat bahwa konteks ini benar, kaidah dalam muamalah, bahwa setiap pinjam meminjam itu tidak boleh menghasilkan keuntungan. Bahkan sebagian ulama memberikan contoh, kalau misalnya ada seorang guru ya, meminjam uang dari seseorang. Ketika meminjam uang dengan persyaratan dibayar dengan uang yang sama. Minjam 1 juta, persyaratannya akan dibayarkan 1 juta. Akan tetapi orang yang meminjamkannya mengatakan kepada guru ini, tapi Pak, tolong ajarkan anak saya matematika. Kata para ulama, ini termasuk riba. Kenapa? Karena pinjam meminjamnya itu bukan cuma dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan manfaat yang lain. Maka manfaat yang lebih ini, itu termasuk riba. Coba antum bayangkan. Mungkin konteks ini antum baru dengar sebagian dari antum. Betul tidak? Ini maksud dari pepatah Arab yang mengatakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana orang mau menghindar dari sesuatu yang dia tidak tahu harus menghindar dari mana.
tidak tahu menghindar dari apa. Bahkan yang lebih parah dari ini, bahwa sebagian orang menganggap keburukan itu adalah kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Tersebar di masyarakat orang-orang yang belum mengerti, tentang pendidikan anak. Akhirnya apa? Kalau dia punya anak perempuan, nggak punya pacar, gelisah. Ya Allah, anak saya kok malam minggu nggak ada yang nyamperin, ya, nggak ada yang ngejemput, gelisah. Na'udzubillah min dzalik. Ketika punya pacar, ada laki-laki yang datang ke rumahnya, menjemput anaknya keluar, dia senang. Kenapa? Alhamdulillah, anak saya punya pasangan. Ini padahal kebaikan atau keburukan? Keburukan. Bukan hanya keburukan, ini adalah keburukan di atas keburukan. Rasulullah SAW mengatakan apa? Salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Salah satunya kata Rasulullah SAW siapa? Ad-dayyus. Apa itu dayyus? Dayyus adalah orang yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Istrinya berbuat kemungkaran, dibiarkan. Anaknya berbuat kemungkaran, dibiarkan. Anaknya dibawa sama laki-laki yang bukan suaminya, dibiarkan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal pacaran hukumnya apa, Pak? Wajib? Oh, sunnah ya? Atau mubah? Haram. Betul tidak? Haram. Wallahu a'lam. Sepertinya untuk mengetahui pacaran halal atau haram itu nggak usah ikut kajian kayaknya. Betul ya? Nggak usah kuliah dulu 4 tahun supaya mengetahui bahwa pacaran itu haram. Cukup kita mendengar ayat dari Al-Quran yang berbunyi apa? Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mendekati zina. Allah tidak melarang zina dalam ayat ini. Akan tetapi melarang apa? Mendekat kepada zina. Dan di antara bentuk mendekat kepada zina yang paling berbahaya adalah pacaran. Pacaran itu ibarat paket, Pak. Di dalamnya ada menu macam-macam. Pertama, pegang-pegangan. Ya kan? Apa kata Rasulullah SAW? La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Kepala kalian ditusuk dengan besi panas, kata Rasul, itu lebih ringan daripada kalian menyentuh wanita yang bukan mahram. Wanita yang tidak halal. Allahu Akbar. Itu baru menu pertama dari paket pacaran. Belum lagi antum ikhtilat, berkhalwat. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang lelaki berkhalwat atau berdua-duaan dengan perempuan kecuali yang ketiganya siapa? Syaitan. Ini menu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia menghalalkan hubungan yang diharamkan oleh Allah dan sebagainya. Akan tapi sebagaimana yang kita bahas, bahwa sebagian orang tidak mengetahui bahwa ini adalah kemungkaran. Lebih parah dari itu, ini dayus, membiarkan kemungkaran. Lebih parah dari itu, orang yang ridha dan senang dan bahagia dengan kemungkaran yang dilakukan oleh keluarganya. Ini bukan dayus lagi, dayus kuadrat. Dayus dikali dayus sama dengan ini. Parah ya kawan. Apa sebabnya? Kebanyakan sebabnya adalah tidak mengetahui. Ini kebanyakan seperti itu. Orangnya orang baik, bukan orang yang menginginkan kejelekan, bukan. Akan tapi dia tidak mengetahui bahwa ini adalah keburukan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa penting bagi setiap muslim untuk mempelajari keburukan dan dosa-dosa. Oleh karena itu para ulama menulis banyak buku yang mengumpulkan tentang dosa-dosa. Di antaranya adalah Imam Az-Zahabi punya kitab namanya Kitabul Kabair,
kitab dosa-dosa besar. Dikumpulkan di situ 80 sekian atau 70 sekian rentetan dosa-dosa besar. Disebutkan oleh beliau dari mulai zina, kemudian mencuri, berbuat kesyirikan, kemudian durhaka terhadap orang tua, dan dosa-dosa besar lainnya. Disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya, ya, mereka senantiasa menulis buku tentang dosa-dosa besar. Ini semua menunjukkan akan pentingnya seorang muslim untuk mempelajari dosa dan keburukan. Niatnya untuk apa? Agar kita bisa mengetahui keburukan tersebut dan menghindar dari keburukan tersebut. Nah, keburukan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah seburuk-buruknya keburukan dan sedosa-dosanya dosa, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kesyirikan? Syirik artinya membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibadatu ghairillahi ma'ahu. Menyembah Allah dan menyembah selain Allah, itu adalah kesyirikan. Ini hakikat dari kesyirikan. Syirik dari kata-kata al-isyrak, ya, mempersekutu atau membuat sekutu atau membuat tandingan. Ini arti dari kesyirikan. Sehingga asal kata kesyirikan itu adalah untuk orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Paham antum ya? Untuk orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Jadi jangan salah paham. Ada orang misalnya kalau minta ke dukun, ya kan? Kalau mau sesuatu minta ke selain Allah, tapi ternyata rajin sholat. Ada nggak kira-kira? Ada. Ada orang yang kalau mau cari harta itu bukan ke pasar, malah ke dukun. Tapi kalau maghrib sholat berjamaah. Ada atau tidak? Banyak, Pak. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa mereka menyembah Allah. Abu Jahal, Abu Lahab itu menyembah Allah atau tidak? Yakin antum menyembah Allah? Menyembah Allah. Akan tapi mereka menyembah selain Allah juga. Ini namanya hakikat dari kesyirikan. Oleh karena itu, ketika mereka berhaji, orang-orang musyrikin, mereka bertalbiyah. Apa talbiyah mereka? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak, tamlikuhu wa ma malak. Artinya, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku mendatangi undanganmu, mendatangi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, aku mendatangi panggilanmu. Engkau adalah Tuhan yang tidak memiliki sekutu. Sampai di sini berhenti mereka? Tidak. Engkau adalah Tuhan yang tidak memiliki sekutu, illa syarikan huwa lak, kecuali satu sekutu, yang itu adalah milikmu dan dia tidak memilikimu, ya Allah. Antum bayangkan. Maksudnya apa? Ya Allah, engkau adalah Tuhan, tapi ada juga Tuhan selainmu. Walaupun Tuhan selainmu ini tidak memilikimu dan engkau memilikinya. Ini kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan, wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum idza hum yusyrikun. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka naik ke kapal laut di tengah lautan, diombang-ambingkan oleh ombak, apa yang mereka lakukan? Da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, meninggalkan kesyirikannya. Kenapa? Mereka tahu yang menyelamatkan mereka adalah Allah. Falamma najahum, ketika Allah selamatkan mereka, idza hum yusyrikun, mereka pun melakukan kesyirikan lagi.
Sebagian ulama menyebutkan ini salah satu perbedaan antara orang-orang yang berbuat syirik zaman dulu dengan orang-orang yang berbuat syirik zaman sekarang. Kalau zaman dulu, orang-orang berbuat syirik dalam keadaan lapang. Lagi nggak ada masalah, berbuat syirik. Ketika ada masalah, ikhlas kepada Allah. Selesai masalahnya, syirik lagi. Itu orang-orang musyrikin zaman dulu. Orang-orang yang berbuat syirik zaman sekarang, lebih ringan atau lebih parah? Lebih parah, Pak. Dalam kondisi lapang, kalau orang dulu berbuat syiriknya hanya kondisi lapang saja. Tapi kalau lagi sulit, ke Allah. Tapi kalau zaman sekarang, kalau sulit ke siapa? Waduh. Kalau lagi sulit, mintanya ke dukun. Padahal kalau lagi sulit, harusnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia dalam keadaan sulit ataupun lapang. Intinya adalah bahwa orang-orang musyrikin jahiliyah zaman dahulu, mereka senantiasa berbuat kesyirikan di samping mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak bermanfaat bagi mereka. Kira-kira bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Karena mereka menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi itu adalah makna dari kesyirikan. Jadi seorang itu berdoa kepada Allah dan berdoa juga kepada selain Allah. Meminta kepada Allah dan meminta juga kepada selain Allah. Ya. Ini adalah bentuk kesyirikan. Walaupun para ulama menyebutkan bahwa ketika seorang itu menyembah hanya kepada selain Allah, maka itu juga kesyirikan, bahkan kesyirikan yang paling parah. Ya, kesyirikan yang paling parah. Itu jadi makna dari kesyirikan, bahwa seorang menyekutukan Allah. Ibadah yang harusnya untuk Allah malah dia lakukan atau dia laksanakan untuk selain Allah. Kesyirikan, ya ikhwan, adalah dosa yang paling berbahaya. Kesyirikan adalah dosa yang paling berbahaya karena dua hal. Kesyirikan adalah dosa yang paling berbahaya karena dua hal. Yang pertama, karena kesyirikan adalah dosa terbesar. Karena kesyirikan adalah dosa terbesar. Dan yang kedua, karena siksaan untuk orang yang berbuat kesyirikan adalah siksaan yang terbesar. Ya. Jadi kalau kita ditanya, mengapa dosa kesyirikan adalah dosa yang paling berbahaya? Jawabannya adalah karena syirik adalah dosa yang paling besar dan siksanya di akhirat paling besar. Faham antum insyaallah ya? Jadi kalau ada yang bertanya, dosa syirik mengapa paling berbahaya? Jawabannya yang pertama karena dosa terbesar, dan yang kedua karena siksaannya adalah siksa terbesar. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, wahai Rasulullah, ayyu dzambi a'zam? Apa dosa yang paling besar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakan. Dosa syirik maksudnya. Ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW secara jelas menyebutkan, menjawab pertanyaan dosa yang terbesar adalah berbuat kesyirikan. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Ibnu Mas'ud. Ya, sehingga alasan pertama mengapa syirik adalah dosa paling berbahaya adalah syirik merupakan dosa terbesar. Pertanyaan selanjutnya, mengapa syirik dosa yang terbesar? Kalau tadi pertanyaannya mengapa syirik dosa paling berbahaya? Jawabannya dua. Yang pertama adalah karena dosanya adalah dosa terbesar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa syirik adalah dosa yang terbesar? Jawabannya ada tiga. Atau jawabannya ada empat. Jawaban yang pertama dari pertanyaan mengapa syirik adalah dosa yang terbesar, karena kesyirikan adalah kezaliman yang nyata.
Syirik adalah kezaliman. Apa artinya zalim, Mbak? Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Antum ketika mau misalnya ketika antum mau minum, apa yang antum gunakan? Gelas. Ketika antum minum pakai piring, itu namanya zalim. Karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau mau makan, kalau mau minum ya pakai gelas, bukan pakai piring. Salah tempat. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bapak lapar, mau makan nasi pakai lauk. Kemudian Bapak ambil gelas, ambil nasi dari magic jar, dimasukkan ke gelas. Kemudian ditaruh lauknya ke gelas. Kira-kira gimana? Waras atau tidak? Gak waras ya. Ini zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Begitu juga ibadah. Ketika ibadah yang secara akal diberikan kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita meletakkan ibadah ini untuk selain Allah, maka itu adalah kezaliman. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau makan di gelas, minum di piring, itu kezaliman yang kecil, Pak. Gak usah terlalu dipermasalahkan. Kalau melihat orang makan pakai piring, makan pakai gelas, ya kurang waras mungkin ya. Tapi biarkan, gak masalah. Hal yang kecil, cukup ditegur, mudah-mudahan dia bisa waras. Kezaliman yang kecil, akan tapi kezaliman yang besar adalah ketika seseorang beribadah, berdoa, bertawakal, memiliki rasa takut kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, minta rizki, minta jodoh, minta kepada selain Allah. Ini adalah kezaliman yang besar. Oleh karena itu, Luqman al-Hakim, Luqman orang yang sangat bijaksana, mengatakan kepada anaknya apa? Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ini alasan pertama mengapa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, kesyirikan adalah bentuk pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan bentuk dari pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kesyirikan merupakan bentuk pembangkangan kepada Allah karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyatakan bahwa maksud dari beribadah kepadaku di sini adalah mentauhidkanku. Beribadah hanya kepadaku. Itu maksud dari hanya beribadah kepadaku, yaitu mentauhidkanku. Sehingga antum bisa bayangkan bagaimana orang sekarang diciptakan untuk ibadah, malah kemudian dia tidak beribadah. Dia diciptakan untuk bertauhid kepada Allah, malah kemudian dia berbuat kesyirikan. Maka ini merupakan bentuk pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah alasan kedua mengapa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa kesyirikan sama dengan menghina Allah.
Kesyirikan sama dengan menghina Allah. Orang yang melakukan kesyirikan dia sama dengan menghina Allah. Kenapa demikian? Tadi Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya apa dosa yang paling besar, kata Rasulullah SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menyekutukan Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Kira-kira kurang ajar kan? Kurang ajar. Menghina Allah. Sudah diciptakan sama Allah, malah ibadahnya kepada selain Allah. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bercerita, Inna Allah awha ila Yahya ibn Zakaria bi 5 kalimat an ya'mala bihinna wa ya'mura bihinna bani Israel an ya'malu bihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Yahya bin Zakaria berupa 5 perintah. 5 perintah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya agar diamalkan dan diperintahkan kepada Bani Israel supaya mereka mengamalkan 5 perintah ini. Faka'annahu abta'a bihinna fa'atahu Isa faqal inna Allah amaraka bi 5 kalimat an ta'mala bihinna wa ta'mura Bani Israel an ya'malu bihin fa imma an tukhbirahum wa imma an ukhbirahum. Maka Nabi Yahya belum juga memerintahkan Bani Israel dengan perintah-perintah ini. Akhirnya Nabi Isa mendatangi Nabi Yahya dengan mengatakan, wahai Yahya, sesungguhnya Allah memberikan kepadamu 5 perintah agar engkau mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Kata Nabi Isa, entah engkau yang menyampaikan atau aku yang menyampaikan. Atau aku yang menyampaikan. Maka akhirnya Nabi Yahya pun mengatakan, ya akhi la taf'al fa inni akhafu in sabaqtani bihin an yakhsifa bi au u'adzab. Maka Nabi Yahya pun mengatakan, jangan, biar aku yang memberitahukan kepada Bani Israel. Sesungguhnya aku takut diazab oleh Allah jika aku tidak menyampaikan perintah-perintah ini. Akhirnya fajama'a Bani Israel di Baitul Maqdis hatta imtala'a al-masjid wa qa'adu 'ala syurufat thumma khatabahum. Maka Nabi Yahya pun mengumpulkan orang-orang dari kalangan Bani Israel di Baitul Maqdis. Sekarang Baitul Maqdis di tangan siapa? Orang-orang Yahudi. Kita berdoa kepada Allah semoga secepatnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Baitul Maqdis kepada tangan kaum muslimin. Amin. Maka kemudian dikumpulkan di Baitul Maqdis. Sampai Baitul Maqdis itu full, penuh. Mereka pun duduk di luaran pelataran Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Yahya pun ceramah, menyampaikan wahyu dari Allah dengan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadaku berupa 5 perkara agar kalian mendengarnya dan mengamalkannya. Kemudian kata beliau, yang pertama, dan pembahasan kita adalah yang pertama ini. Kata beliau, la tusyriku billahi syai'an. Jangan kalian berbuat syirik sedikit pun. Jangan kalian berbuat syirik sedikit pun. Fa inna mathala man asyraka billah kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalis malihi bidhahabin aw warq thumma askanahu daran faqala a'mal warfa' li faja'ala ya'mal wa yarfa'u li ghairi sayyidihi fa ayyukum yarda an yakuna 'abdahu kadzalik. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya orang yang berbuat syirik itu sama dengan orang yang membeli hamba sahaya, memiliki hamba, dia memiliki hamba tersebut murni dari harta dia sendiri, entah itu dari emas ataupun perak. Jadi dia mengeluarkan harta agar dia memiliki seorang pelayan. Summa askanahu daron, maka dia pun memberikan fasilitas rumah untuk pelayan tersebut.
Niatnya untuk apa? Memberikan fasilitas rumah untuk pelayan tersebut agar pelayan ini nyaman sehingga bisa mudah melayani si majikan, betul tidak? Maka kemudian ternyata pelayan tersebut kerja sama orang lain. Waduh, gimana kira-kira? Kurang ajar tidak? Antum sekarang punya pembantu rumah tangga misalnya. Mbak, tolong nanti pakaian dicuci, kemudian disetrika atau dijemur, kemudian disetrika, kemudian taruh di lemari. Kamar mandi dibersihkan, ya. Kemudian lantai disapu, kemudian dipel. Oh iya Pak, baik. Tahunya besok pagi kamar mandi yang dibersihkan, kamar mandi siapa? Kamar mandi tetangga. Rumah yang dibersihkan, rumahnya tetangga. Baju yang dicuci, dijemur, disetrika, bajunya siapa? Bajunya tetangga. Kira-kira apa yang akan antum lakukan? Langsung dipecat, ya. Langsung dipecat. Kenapa? Udah dikasih uang gaji, sudah dikasih tempat untuk tinggal, kok kerjanya sama orang lain? Ya udah minta gajinya sama orang lain, jangan minta sama saya. Secara akal demikian, betul tidak? Ini yang dipermisalkan oleh Yahya. Nabi Yahya diberikan oleh Allah perintah untuk menyampaikan hal ini kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita segala macam kenikmatan-kenikmatan yang tanpa batas. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ayyukum yardha an yakuna 'abdahu kadzalik. Kemudian kata Nabi Yahya, siapa di antara kalian yang rela, yang ridha jika memiliki seorang hamba, seorang pelayan yang berbuat demikian? Tidak ada yang ridha. Fa innallaha khalaqakum wa razaqakum fala tusyriku bihi syai'a. Subhanallah. Ini perkataan dari emas, ya ikhwan. Kata Nabi Yahya, sesungguhnya Allah telah menciptakan kalian dan memberikan rizki kepada kalian, maka jangan kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Allahu Akbar. Mata kita, pendengaran kita, seluruh jasad yang kita miliki, berikut manfaat-manfaatnya. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin antum sudah memiliki istri, memiliki anak, ya, memiliki kebahagiaan dengan keluarga. Itu semua nikmat-nikmat siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas ketika seseorang beribadah untuk selain Allah. Sebagian orang diberikan ladang, dia pun bercocok tanam, menanam padi. Menanam padi berapa lama? 4 bulan, 6 bulan. Berbulan-bulan menanam padi sampai kemudian dipanen hasilnya. Setelah dipanen hasilnya, dia memberikan sesajen ke siapa? Ke Dewi Sri. Ya akhi, yang ngasih panen Allah. Kok ngasih sesajennya ke siapa? Ke Dewi Sri. Nggak boleh. Ini kesyirikan atau bukan? Kesyirikan. Orang nelayan memanen apa? Kalau nelayan memanen apa? Memanen atau bukan namanya? Mengambil hasil laut, ya. Mengambil hasil laut. Masya Allah, ikannya lagi banyak, sehingga mendapatkan penghasilan yang banyak. Dia merasa ini adalah rizki yang besar, sehingga dia harus bersyukur. Dia pun membuat sesajen untuk siapa? Ratu Laut, Nyi Roro Kidul. Ya akhi, yang ngasih rizki Allah, bukan Nyi Roro Kidul. Ini yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.
diberikan rizki oleh Allah, tapi bersyukurnya bukan kepada Allah. Antum yang jadi manusia, kalau antum yang diperlakukan demikian, memberikan manfaat kepada orang lain, tapi berterima kasihnya kepada orang lain, kira-kira marah atau tidak? Marah. Orang mau membuat jalanan, ya, buat jembatan besar, takut nanti tidak diridhoi, takut nanti pekerjaannya, proyeknya gagal. Apa yang dilakukan? Menyembelih sapi. Buat siapa? Buat sang penunggu jembatan. Ini kesyirikan atau bukan? Kesyirikan. Makanya jangan kaget kalau kemudian ada tsunami, kemudian ditambah lagi dengan gempa bumi, besoknya banjir, nggak lama lagi ada puting beliung. Puting beliung di mana? Di kota kita ya, di kota kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah musibah yang datang kepada kalian itu semua karena ulah dari tangan yang kalian lakukan. Pasti karena dosa. Coba kita berpikir, apa dosa yang telah kita perbuat? Adakah kesyirikan yang kita lakukan? Kalau kita tidak melakukannya, adakah kesyirikan yang dilakukan oleh tetangga-tetangga kita mungkin? Oleh masyarakat sekitar? Mungkin itu sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian yang bertubi-tubi. Mungkin tiap bulan kali ya, kita dapat video di WhatsApp tentang musibah, betul tidak? Bulan depan ada lagi, bulan depannya lagi ada lagi, subhanallah, terus-terusan musibah. Tapi kadang kita suka sok pintar. Ini adalah karena apa? Lempengan-lempengan yang bergetar. Waduh, akhirnya gak ingat dosa kita. Padahal karena dosa, jelas-jelas karena dosa. Karena kita dosa, kemudian Allah membuat lempengan tersebut bergetar, akhirnya terjadi gempa. Ya, sehingga itu tadi alasan ketiga mengapa kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Dan yang keempat adalah perbuatan syirik murni keburukan dan kesesatan. Alasan keempat mengapa dosa syirik adalah dosa yang terbesar adalah karena kesyirikan adalah dosa yang murni keburukan dan murni kesesatan. Kata para ulama, dosa kesyirikan adalah dosa yang tidak ada syahwat di sana. Tidak ada gairah di sana, tidak ada. Kalau ada orang yang mencuri, kenapa dia mencuri? Mau harta. Waduh, Allah, harta. Orang yang berzina, kenapa? Ada gejolak syahwat. Suka kepada lawan jenis, jadi dia melakukan zina. Bukan berarti kita mewajarkan perbuatan zina dan mencuri, tidak. Dosa besar, akan tapi ada alasannya. Kalau kesyirikan tidak ada alasannya sama sekali. Sama sekali tidak beralasan. Satu-satunya dosa atau diantara dosa yang tidak memiliki alasan adalah kesyirikan. Apa gunanya untuk berbuat kesyirikan? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang maha kaya, yang memiliki kekayaan seluruhnya. Kenapa mintanya kepada orang yang tidak memiliki apa-apa? Tidak masuk akal sama sekali, tidak ada syahwat sama sekali, tidak ada naluri untuk itu sama sekali, tidak ada. Faham antum ya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yulijul laila fin nahari wa yulijul laila fin nahar. Yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Wa sakhkhara syamsa wal qamar, dan Allah yang mengatur matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Setiap makhluk-makhluk Allah berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Dzalikumullahu rabbukum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Allah Tuhan kalian. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan ketuhanan Allah, rububiyah Allah, bahwa Allah yang menciptakan langit, bumi, siang, malam, matahari, bulan. Allah menunjukkan, Allah menyombongkan
makhluk-makhluknya. Allah boleh sombong atau tidak? Boleh. Di antara nama-nama Allah apa? Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Dan betapa berhak Allah subhanahu wa ta'ala untuk sombong. Karena orang yang mau sombong dibolehkan dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tidak ada zat yang lebih hebat daripadanya. Kalau antum adalah orang yang terkaya dan tidak ada orang yang lebih kaya dari antum, boleh antum sombong. Tapi ternyata Allah yang maha kaya dan tidak ada yang lebih kaya dari Allah, sehingga hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh sombong. Setelah itu Allah mengatakan, walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir. Dan sesembahan yang kalian minta kepada mereka, kata Allah, sesungguhnya mereka tidak memiliki walaupun satu biji atau satu helai qitmir. Antum tahu apa itu qitmir? Antum tahu kurma? Kalau antum buka kurma, di dalam biji kurma, di biji kurma itu dibalut dengan apa? Satu helai atau satu bungkusan. Ada bungkusan tipis sekali yang membungkus biji kurma. Tahu tidak antum? Ya, nanti kalau antum makan kurma, ketika antum makan ada bungkusan yang membungkus biji kurma. Itu namanya qitmir. Itu namanya qitmir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min qitmir. Sesungguhnya sesembahan yang mereka minta doa kepada mereka ini, mereka tidak memiliki walaupun selembar qitmir. Subhanallah, permisalan yang sangat luar biasa. Allah tidak mengatakan mereka tidak memiliki biji kurma, tidak. Mereka tidak memiliki kurma, tidak. Qitmir saja nggak punya, apalagi bijinya, apalagi kurmanya, apalagi pohonnya, apalagi kekayaan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, maka mereka tidak akan mungkin bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lahum. Dan kalaupun sesembahan ini mendengar, mereka tidak akan mungkin bisa menjawab doa mereka. Walau sami'u mastajabu lahum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan kalaupun ternyata mereka bisa menjawab doa kalian, ingat kata Allah, mereka nanti hari kiamat akan menjauh dari kalian dan perbuatan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa memberitahukan kepada kalian ilmu ini seperti Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kalian. Intinya adalah bahwa dosa kesyirikan tidak memiliki syahwat. Dia adalah murni kesesatan dan murni dosa dan kesesatan. Ya, ini adalah 4 alasan mengapa kemudian dosa kesyirikan menjadi dosa yang terbesar. Sudah masuk waktu? Sudah azan? Belum ya? Belum. Berapa menit lagi? 3 menit? Thayyib. Kita lanjutkan dulu sedikit. Kemudian tadi, mengapa dosa kesyirikan adalah dosa yang paling berbahaya? Sudah kita bahas bahwa dosa kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Dan yang kedua adalah dosa kesyirikan, siksanya adalah siksa yang paling besar. Siksanya adalah siksa yang paling besar. Mengapa siksa kesyirikan adalah siksa yang paling besar? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, bahwa dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika pelakunya wafat dan belum bertaubat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah.
Ini alasan yang pertama. Sudah masuk waktu? Kalau sudah masuk waktu, kasih kabar ya, supaya kita azan dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dosa kesyirikan menghapus seluruh amal soleh. Dosa kesyirikan menghapus seluruh amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwa jika engkau berbuat kesyirikan, maka pahala-pahalamu dan amal-amalmu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah berbuat kesyirikan, amalnya akan dihapus. Bagaimana dengan kita yang amalannya sedikit, kemudian na'udzubillah berbuat syirik, maka tentu lebih utama bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan amalan-amalan kita, wal iyadzu billah. Silahkan azan dulu. Sudah masuk waktu? Kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Baik. Kemudian yang ketiga, alasan yang menunjukkan bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling berat siksaannya adalah bahwa orang yang berbuat kesyirikan kemudian mati di atas kesyirikan ini belum bertaubat, maka ancamannya adalah dia akan masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah. Sesungguhnya nanti di hari kiamat, setelah orang-orang penghuni surga masuk surga dan penghuni neraka telah masuk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil kematian, memerintahkan malaikat maut untuk membawa kematian. Maka dibawalah kematian. Dan kematian ketika itu dia berbentuk kambing yang gemuk, domba yang gemuk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzurun. Maka mereka pun menengok dan melihat. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ata'rifu hadza? Tahukah kalian apa ini? Maka mereka pun mengatakan, iya wahai Tuhan kami, itu adalah kematian. Kemudian Allah mengatakan kepada ahli surga, penduduk surga, ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yanzurun. Maka mereka pun menengok dan melihat kepada kematian tersebut. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka, ata'rifuna hadza? Apakah kalian tahu apa ini? Mereka pun mengatakan, iya, kami mengetahui itu adalah kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut untuk menyembelih apa? Kematian. Maka disembelihlah kematian ketika itu. Matilah kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahli surga, ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wahai penghuni surga, kehidupan bagi kalian, tidak ada lagi kematian. Maka orang-orang yang penghuni surga pun mereka hidup tanpa kematian. Kemudian Allah mengatakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penghuni neraka, kehidupan bagi kalian di neraka selama-lamanya tanpa kematian. Na'udzubillah min dzalik. Siapa kira-kira orang yang akan hidup di neraka selama-lamanya tanpa kematian? Mereka adalah orang kafir dan juga orang-orang yang berbuat kesyirikan dan mereka tidak bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Inilah mengapa kemudian kesyirikan menjadi dosa yang siksaannya paling berat
dan kemudian kesyirikan menjadi dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan sesungguhnya tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kezaliman. Maksud dari kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ya. Sehingga pantas bagi kita semua untuk takut dari kesyirikan. Oleh karena itu kita disyariatkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar terjauh dari perbuatan syirik. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau senantiasa mengatakan, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari berbuat menyembah kepada berhala." Bayangkan, ini doanya Nabi Ibrahim. Siapa di antara kita yang pernah berdoa agar dijauhkan dari menyembah berhala? Atau minimal kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan? Ada. Oleh karena itu Ibrahim At-Taimi mengatakan, seorang tabi'in, "Wa man ya'manul bala' ba'da Ibrahim." Kalau Ibrahim saja takut dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan, maka siapa selain dari Nabi Ibrahim yang merasa aman dari kesyirikan? Tidak ada yang bisa merasa aman dari kesyirikan. Walaupun alhamdulillah kita sudah belajar, walaupun alhamdulillah kita sudah mengikuti kajian, alhamdulillah kita tahu tentang kesyirikan. Tapi ingat, kita sama Nabi Ibrahim lebih berilmu mana tentang kesyirikan? Nabi Ibrahim. Akan tapi itu tidak menjadikan Nabi Ibrahim sombong dan meninggalkan doa. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW, beliau senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Dan ini adalah doa yang wajib kita pelajari. Wajib kita pelajari sehingga kita amalkan. Kita lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW agar kita menjauh dari kesyirikan. Rasulullah SAW senantiasa berdoa dengan mengucapkan, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu." Silakan untuk hafalkan ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun darimu, memohon ampun kepadamu jika aku berbuat kesyirikan dan aku tidak mengetahuinya. Ya, sehingga kesimpulannya adalah perbuatan kesyirikan adalah dosa yang besar yang wajib kita perhatikan, yang wajib kita pelajari agar kita bisa menjauh darinya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada satu pertanyaan mungkin saya persilahkan. Ya, silakan Pak. Ya, pemikiran-pemikiran menyimpang seperti liberalisme misalnya. Liberalisme diantara pemikiran-pemikirannya misalnya bahwa agama itu sama misalnya ya, persamaan agama. Mau kita menganut agama Kristen, mau kita menganut agama Buddha, Hindu, apapun agamanya, semuanya akan berakhir kepada masuk surga, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ini para ulama menyebutkan bahwa ini termasuk dari kekufuran, yaitu keluar dari agama Islam. Bukan kesyirikan. Ya, kalau kesyirikan itu menyembah kepada selain Allah. Akan tapi pemikiran-pemikiran seperti ini
Terkadang orang tersebut adalah orang muslim, dia menyembah kepada Allah, tapi ketika dia meyakini bahwa ada agama lain yang boleh untuk dianut, maka ini merupakan kekufuran. Maka ini merupakan kekufuran sama ya. Kesyirikan dan kekufuran itu saudara kembar, Pak. Sama-sama menghapus amalan, sama-sama tidak diampuni oleh Allah, dan sama-sama siksaannya selama-lamanya di neraka. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.